Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Barok dari Parung, Bogor. Saya mau nanya singkat aja. Tadi merespon dari beberapa pembicara yang ada di depan. Saya tuh kepikiran, kok ternyata segitu bobroknya negara kita ya. Kayak idealisme aja segitu susahnya kita jalanin gitu. Dengan dinamika perpolitikan, tapi kita juga ada ekspektasi yang gimana-gimana. Saya jadi mikir, apa sebenarnya kita udah tahu belum sih identitas kita tuh siapa gitu. Kita tuh ngaku orang Indonesia, bangsa Indonesia. Indonesia itu apa gitu. Kayak kita ngeliat orang Jepang terkenal bersihnya, resiknya, etos kerjanya. Kalau kita orang Indonesia tuh selalu mengagung-agungkan Western, K-pop dan lain-lain gitu. Saya sebagai Gen Z melihatnya seperti itu gitu. Tapi yang saya pengen tanya, dari sekian banyak kandidat capres dan rakyatnya sendiri, kita udah kenal belum ya Indonesia itu kita tuh siapa gitu. Mungkin dari Pak Bule juga dapat merefleksikan. Mas Ian namanya Mas. Sorry. Mas Ian. Merefleksikan Indonesia itu seperti apa kalau dari eksternal ke internal. Seperti sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Namanya Mas Ian Mas ya. Minimal nyebutnya Pak Bule ya, gitu loh. Oke, monggo silakan penanya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Al-Hakim, aslinya Kebumen. Cuma di sini merantau. Saya menangkap fenomena di Kenduri Cinta ini ya. Saya termasuk yang awalnya berharap ada presiden, calon presiden ke sini ya. Masih mungkin ada yang lain. Masih di belakang, masih di depan. Ya. Terus ke sini yang saya tangkap akhirnya mau presiden datang atau datang kita tetap bisa bergembira gitu. Kita bisa harapan kita dihancurkan tapi tetap bisa jalan terus gitu. Kita siap-siap besok pemilu nih. Kita berharap ini itu. Ternyata nggak terjadi. Ya tetap ketawa-ketawa aja kita. Santai-santai aja gitu. Dan itu keasikan yang saya temukan hanya di Maiyah ya, Kenduri Cinta, dan di forum-forum lain mungkin ada yang nangis, ada yang kecewa. Sayangnya termasuk yang minoritas kita gitu. Yang mungkin fenomena lagi yang saya tangkap, sedikit perempuan di sini ya. Tadi ada kesempatan untuk bertanya, tidak ada yang ingin bertanya. Terus ada idealisme. Saya berpikir idealisme hanya dimiliki oleh laki-laki ya, yang gitu. Kayaknya di sini laki-laki semua yang idealisme. Oh, terus berpikir paradok. Terus wanita buat apa? Oh, wanita itu buat menghancurkan idealisme kita ya. Dan saya cukup merasakan, alhamdulillah saya masih bujang, ingin menikah. Dan ternyata banyak idealisme yang saya harus pecahkan. Mohon maaf. Untuk pertanyaan saja, mungkin akar dari semua ini kita diajarin untuk bersikap kritis ya. Saya menangkapnya, mau presiden apa, visi misi apa, ujung-ujungnya kita harus bersikap kritis terhadap semua hal. Pertanyaan saya, dari mana kita belajar kritis gitu? Soalnya kita terbentur oleh etika, apalagi di saya Jawa, ngomong sama orang tua itu harus unggah-ungguh, nggak bisa bantah. Mungkin pendapatnya tentang kritis di lingkungan kita yang menurut saya kadang kurang relevan dengan budaya-budaya di sekitar kita gitu. Mungkin itu saja, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Masnya udah lama jadi penderita cacat tun asmara. Oh ya wes Mas, disyukuri ya Mas ya. Monggo, bagi yang mau merespon mungkin Mas Abrang dulu. Oh identitas, nanti, yang terakhir Pak. Observasi menarik, dan itu bagian dari berpikir kritis itu seperti itu. Ketika Anda mengamati sesuatu, punya kesimpulan, nanti sampai pada benar salah,
atau tepat tidak tepat, itu awal dari berpikir kritis. Cuman perlu ditambahin satu langkah berikutnya. Ketika Anda menerima sesuatu yang Anda anggap benar, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa itu benar? Sesimpel itu. Mulai awalnya di situ aja. Jadi tidak hanya menerima benar salah, tapi tahu kenapa itu benar, tahu kenapa itu salah. Dan tidak harus bantah orang tua. Jadi nggak ada yang ditabrak juga. Berpikir kritis itu di sini. Bahwa itu mau kamu bawa keluar atau tidak, itu urusan berbeda. Apa gunanya Anda merasa lebih pandai dari bapakmu? Kenapa harus didebat juga bapakmu? Kadang-kadang nggak perlu didebat juga. Seperti penderitaan saya. Sulit. Loh, saya dilatih Simbah untuk berpikir kritis dan pelatihan saya adalah bantah Simbah. Tapi pada akhirnya, mau bantahan argumentasiku sehebat apapun, kalau ditabrakkan pada bukti, Simbah sudah membuktikan hidupnya membangun maknya 30 tahun istiqomah tiap bulan di seluruh Indonesia. Aku belum ngapa-ngapain. Ada bedanya juga. Tentang bukti, tentang berpikir, tentang kritis, kita perlu berpikir kritis. Salah satunya, kesimpulan Anda bahwa wanita itu menghancurkan idealisme dari pria. Menarik. Diteruskan. Selalu ada cara berpikir yang lain. Saya teruskan cara berpikirmu. Tidak ada satupun pisau yang tajam kalau tidak dihancurkan sedikit demi sedikit oleh batu asah. Kamu ngomong batu asah menghancurkan pisau. Harus dihancurkan agar dia menjadi tajam. Tapi kalau hancurnya sampai patah, pisaune sing lemah, mau dicemberuti, patah hati aku, hancur hidupku, telek, ditolak pisan, aku memang tidak ada gunanya, telo, mental health, loh, tidak ada pisau yang tajam tanpa melalui tempaan. Tidak ada cincin yang mengkilat tanpa melalui gosokan. Manusia itu kalau Anda tidak mengalami kesulitan, Anda tidak akan menjadi kuat, tidak akan menjadi mumpuni. Kenapa Anda suruh kawin? Agar Anda tidak lari dari gesekanmu itu. Jadi, Anda anggap bahagia. Tiap hari bahagia. Dasmu. Loh, tanya yang sudah kawin itu. Tanya yang sudah kawin. Mungkin Anda kehilangan kebebasan yang Anda dapatkan sebelumnya dengan bujang. Tapi Anda tidak punya kesempatan untuk menjadi diri yang lebih mumpuni kalau tidak punya istri. Ya kan, jadi nek kowe disenek nih bojomu, aku lagi dipertajam iki. Aku lagi diperkuat iki. Jadi sing pengen tajeme cepet bojone papat. Nek ra ceklek. Gitu ya. Jadi ayo berpikir kritis itu gini. Simbah tuh pernah dapat julukan beliau bisa menjadi bisa menjadi pengacara dari iblis di hadapan Tuhan. Karena mau disalahin kayak apa, bisa ada cara untuk membenarkan dalam tanda petik gitu. Karena di dunia ini semua itu bisa dibenarkan dan disalahkan kalau Anda memilih perspektif yang sempit tertentu. Pasti bisa. Pilih perspektif yang sempit, diambil dari sudut pandang tertentu, semua yang salah jadi benar dan semua yang benar jadi salah. Bahkan perspektif sederhana, Anda habis ditolak. Anda pulang naik mobil, naik motor dari tempat pacar yang nolak kamu sampai rumah, itu semua salah. Lampu merah kesuwen. Wong mlaku kowe naik numpak motor peluk-pelukan asu. Gak ada hubungannya karo kowe donya iki. Tapi semua jadi salah semua. Hanya karena perspektifmu yang berbeda. Nah, tapi kalau coba rasain, kalau Anda bahagia diterima pacarmu, semua jadi indah. Wah, lampu merah kok pendare apik. Wah. Kentekan bensin,
dorong, wah ya aku disuruh meresapi keindahan. Wah, semua bisa dibikin baik, semua bisa dibikin buruk. Kenapa? Kemudian Ma'iyah, dulu Simbah pernah mengatakan, nomor satu Ma'iyah itu kebahagiaan. Karena ketika Anda dalam keadaan bahagia, Anda bisa melihat perspektif indah dari segala sesuatu yang Anda alami. Jadi indah itu di tangan Anda, baik itu di tangan Anda. Nah, nek Anda sendiri gitu, tapi nek udah Anda 5 orang, nah mikirnya beda gitu. Sak kampung mikirnya sudah mulai lebih luas nih, berbeda. Kadang-kadang aku tidak enak, itu bisa bagusnya untuk banyak orang, kadang-kadang gitu. Nah, seperti Ma'iyah malam ini, kita dengan Mas Ian tadi dengan sangat baik menjelaskan, mengingatkan tentang Ma'iyah, intisarinya dan seterusnya. Saya melihat satu peran yang berbeda dari Ma'iyah. Kita mengingat bahwa Indonesia tidak hanya hadir pada 14 Februari. Indonesia hadir terus-menerus yang akan dialami oleh anak cucu. Dan kita menghadapinya dengan kebahagiaan dan senyum. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetap melakukan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berusaha mengubah. Bahwa tidak berubah, kewajiban kita sudah selesai. Tidak bisa tidak bisa dituntutkan kepada kita. Aku harus berusaha, Gusti Allah. Wis semaksimal mungkin. Tetap mesem, senda gurau kok. Kan gitu. Jadi nikmati ya jomblo nih. Rapopo. Lihat dengan indah. Ternyata aku harus lebih kenal dengan tanganku. Jadi push up maksudnya. Harga apa nama jati diri Indonesia. Indonesia adalah sebuah konsep yang bukan dibuat oleh Tuhan. Dia adalah sebuah konsep yang dibuat oleh manusia. Persetujuan sekumpulan manusia. Yang punya diri itu manusianya. Kumpulan manusianya baru punya jati diri dari sebuah bangsa. Tidak semua anggota bangsa itu punya satu karakter, tapi average dari itu akan menjadi karakter. Sebenarnya salah satu cara perubahan yang paling cepat adalah dengan pendidikan yang tepat. Anda tadi ngomong Jepang seperti ini dan seterusnya, itu nanamnya dari umur kecil sampai ketika umurnya masih kecil. Itu pentingnya punya pemimpin yang pandai, punya pemimpin yang wakil rakyat yang pinter, itu karena mereka menentukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan ngomong bahwa Anda milih wakil rakyat A sama B nggak ada bedanya kok. Bahwa Anda tidak merasakan bedanya langsung, ya. Tapi pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya karena dia menentukan undang-undangnya gimana, dia menentukan polisi negaranya seperti apa. Makanya penting untuk kita berpikir beneran memilih wakil-wakil rakyat tersebut. Karakter sebuah bangsa itu emergence, muncul dengan sendirinya. Tidak ada satupun yang bisa mengubah karakter sebuah bangsa kecuali rakyatnya memang berbuat seperti itu. Jangankan karakter sebuah bangsa, karaktermu sendiri aja setengah mati yuk, menemukan. Satu keluarga aja susahnya kayak gitu. Tapi bukan berarti itu harus putus asa. Anda bisa ngomong gini, saya bagian dari Indonesia yang punya karakter seperti ini. Kalau udah ada satu, baru ada dua. Ada dua, baru ada tiga. Kalau kita cuma ngimpi ngomong karakter Indonesia seperti apa, tanpa menjadi orang yang menjadi pelaku karakter, itu tidak akan muncul yang namanya karakter. Ma'iyah mungkin belum besar, tapi kita punya karakter yang jelas. Semoga bermanfaat untuk masa depan karakter Indonesia. Terima kasih, Mas Abrang. Sambil nanti ikut menjawab respon atas pertanyaan tadi, ini Mas Ri saya dicolek Mas, soal emansipasi Mas. Ternyata Alhamdulillah ada teman perempuan yang nggak terima soal tadi merusak idealisme. Monggo Mbak, mau nanya. Monggo Mbak, berdiri Mbak ya. Boleh di ujung Purwokerto Mbak, ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita dari Purwakarta. Tadi saya mau merespon Mas yang dari Kebumen dulu, tinggalnya di Kerawang ya Mas ya. Jadi kan Masnya bilang katanya fungsinya wanita itu hanya menghancurkan idealismenya laki-laki. Menurut saya enggak, karena Presiden kita B.J. Habibie juga pernah bilang bahwa di samping laki-laki hebat ada
perempuan yang lebih hebat. Artinya peran perempuan ini adalah untuk mendukung idealismenya laki-laki. Jadi nggak bisa dibilang menghancurkan, kayak tadi kata Mas Abrang bilang, kalau misalnya cuma laki-laki lemah yang merasa idealismenya dihancurkan oleh perempuan. Terus saya mau merespon tadi akhirnya dibahas juga sama Gus Abrang. Jadi kan dari awal pertanyaannya itu hanya seputar eksekutif ya, padahal di 2024 ini kita juga memilih legislatif yang itu perannya sama pentingnya. Kalau misalnya teman-teman sadar, APBN kita itu dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporannya itu ada peran legislatif di sana. Artinya ketika teman-teman mengeluhkan tentang pembangunan tidak merata, tentang undang-undang yang seenaknya, kayak tadi Mas Fahmi bilang, ada DPR yang menunggu sampai tengah malam untuk melegalkan undang-undang RUU Omnibus Law itu kan. Nah, jadi pertanyaan saya untuk Gus Abrang, gimana caranya kita untuk memfilter legislatif itu, karena kebetulan saya bekerja di salah satu pemerintahan dari 4 tahun yang lalu, jadi sedikitnya saya tahu gimana bobroknya. Ini rahasia negara, jangan dibongkar. Rahasia negara yang gak rahasia banget sebenarnya, karena kebetulan bidang saya itu sangat eksotis untuk dipolitisasi, bidang jalan dan jembatan. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang dengar janji politik jalan ini mau dibangun, jangan percaya, itu bukan uang sepenuhnya uang aspirasi ya, tapi ada juga desakan-desakan ke eksekutif gitu. Karena sistemnya tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan itu kan disahkan oleh legislatif. Artinya ketika kita memilih legislatif yang salah, kita juga turut membuat Indonesia menjadi lebih hancur menurut saya. Karena selama ini sorotannya hanya ke eksekutif. Saya bekerja di pemerintahan, saya mewakili eksekutif, ternyata tidak sebobrok itu eksekutifnya menurut saya, karena semuanya sistem by sistem. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita memfilter dari sebanyak itu orang yang tidak kita kenal, sementara hanya foto-fotonya aja, belum tentu isi otaknya gitu. Jadi dan biasanya kan yang dikenal itu belum tentu mengerti, karena banyak yang ditanya juga. Karena di daerah saya ada yang komisi 4 DPR tapi kerjanya bikin video YouTube, konten gitu. Jadi maksud saya kenapa masyarakat hanya sorotannya masih sebatas legislatif aja, eksekutif aja, padahal legislatif sama pentingnya, karena Indonesia kan trias politika. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih Mbak. Namanya tadi siapa Mbak? Mbak Juwita. Suaranya emang kayak gitu Mbak ya? Terganggu pikiran teman-teman Mbak. Wes itu nanti mikir nerno itu Mbak. Ini ya mau ke Indomaret mungkin ada yang buka masih ya. Monggo Mbak, lain kali kalau nanya jangan vulgar. Kita udah menyembuhkan beliau, jangan dipanggil Gus. Kadung dibuka, monggo Gus Abrang. Tadi saya melihat bantah-bantahan itu, saya membayangkan capres sing ngene iki lho karo guyu-guyu, nyenengke banget ya. Ono sing preposisi iki gak trimo. Wah, kowe iki mangsamu lemah. Kita tertawa, menyenangkan sekali. Gini. Saya juga di Jogja itu beberapa kali bertanya kepada beberapa mahasiswa, dan mereka nggak paham bahwa ada pilihan legislatif. Mahasiswa loh itu kan menyedihkan gue. Waduh, mahasiswa nih. Kalau kita nyalain, gampang mau nyalain siapa. Tapi itu tidak akan memecahkan masalah, kan gitu. Yang paling punya tanggung jawab untuk urusan pilihan siapa? Dananya tidak sedikit untuk menyebarkan, memberitakan informasi itu. Kalau banyak yang tidak tahu, ada mungkin masyarakatnya apatis, ada mungkin informasinya tidak sampai nih.
nggak tepat nih, kan gitu. Aku nggak pengen nyalah ke KPU ya, tapi apa namanya yang paling punya tanggung jawab di situ seharusnya KPU, kan gitu. Nah, untuk tadi ini saya kasih tahu lagi, saya akan membela feminin, wanita nih. Anda tadi mengatakan bagaimana cara memfilter itu. Nah, seperti katakanlah sebuah society itu seperti makhluk, dia butuh evolusi. Bagaimana untuk menjadi lebih baik. Kalau Anda pengen besok langsung jadi baik, itu yo angel. Simsalabim itu namanya. Harus ada proses menuju ke sana. Dan kalau kita belajar dari alam, yang menentukan arah evolusi itu selalu feminin. Selalu yang memilih, bukan yang dipilih. Kalau yang memilih misalnya feminin ini, senengnya cowok yang gundul sebelah. Saya yakin Mas itu langsung gundul sebelah mesti. Langsung mengikuti kriteria tersebut. Langsung. Nah, seperti di kemarin kita katakan, kita tidak pernah punya kriteria untuk memilih. Sehingga mereka juga tidak belajar apa sih yang dipilih. Strategi apa sih yang dipakai. Misalnya Anda pengen gini, transparansi misalnya Anda pengen, ini gimana cara menghadapinya, banyak yang tidak beres dan seterusnya. Ini misalnya salah satu jawabannya gini, kita butuh ada orang yang berani transparan melakukan pekerjaannya, memberi pelaporan. Oke, kita bikin kriteria, wakil rakyat mana yang berani transparan, yang berani menyampaikan semua kerjanya, kita pilih. Mungkin kalau satu pemilihan yang menawarkan 2 orang paling, tapi kalau dia menangnya besar, yakinlah pilihan berikutnya akan lebih banyak lagi orang yang menawarkan program tersebut, transparansi tersebut. Nah, ini kalau kita tidak memulai ini, tidak akan terjadi evolusi ke arah ke situ. Makanya KC kemarin kita ngomong pentingnya kriteria, karena kriteria itu mengarahkan evolusi kemana. Kalau kita nggak punya kriteria, para calon politisi, para calon legislatif ini semuanya pengen menang. Caranya dia menang adalah memenuhi keinginan rakyat. Rakyat sendiri, keinginan yang paling gampang dipenuhi adalah 100 lembar. 100 ribu rupiah. Lembar-lembar merah itu paling gampang, universal, semua paham. Tapi kalau Anda punya kriteria idealis gagasan, dan Anda benar-benar kalau enggak gini, mending tak rusak. Usulnya beliau loh tadi. Mending tak coblosi kabeh, minta dibabar kabeh. Itu kita akan punya masalah itu. Dan itu pasti akan diperhatikan. Katakanlah 40%, 50% masyarakat Indonesia gak ono sing sesuai karo kriteria aku, tak rusak kabeh. Itu akan jadi shift juga, akan jadi pemikiran kembali. Kalau masyarakat ngomong, aku pengen yang kayak gini, jelas. Itu para yang mau dipilih pasti akan mengikuti kriteria tersebut. Nah, itu memang kerja sama rakyat dan sistem. Kita harus sadar juga, selama ini yang dipakai adalah kebodohan kita. Saya pernah ngobrol di belakang layar sama Simba. Kalimatnya, kita ngobrol guyang-guyu ya. Ini orang yang belum putus asa sama Indonesia berarti belum paham Indonesia. Kuwi guyon nih aku karo Simba. Iya iki bundete kok ngene ya Allah, ruwete iki ngadepine seperti apa. Tapi itu bukan alasan untuk putus asa, maksud saya gitu, tapi obrolan itu mengatakan bahwa betapa problemnya tidak sederhana. Semua bersambung-sambungan. Anda bisa nunjuk legislatifnya nggak beres. Tapi itu dipilih oleh rakyat juga nih. Rakyatnya gimana nih? Rakyatnya harusnya lebih pintar. Dasar rakyat goblok. Rakyatnya, loh aku nggak dididik kok. Yang salah itu. Nah, kan gitu lagi. Terus-terusan. Harus ada sebuah generasi. Harus ada sebuah kelompok yang memulai itu. Untuk dia bisa menjadi contoh, untuk bisa menjadi standar yang lain, caranya berlaku seperti apa. Mungkin kita kecil, tapi kita punya gagasan jelas dan istiqomah. Itu nanti lama-lama akan menyebar semakin besar dan menjadi kriteria yang diperhitungkan. Mungkin 1% belum diperhitungkan, tapi kalau sudah 40% pasti sangat diperhitungkan. Dan saya sangat berharap Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi segitu banyak. Mendapatkan contoh segitu banyak. Tinggal konsisten dengan pilihan gagasannya tersebut. Oke, nek ora ono calon singkong ini kertasnya tak rusak. Wis, ora urusan. Misalnya gitu Anda keras. Itu akan terjadi shifting, akan terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Cuman jangan membayangkan, ini pasti kritiknya gini, paling banyak tuh. Allah saya mau melakukan gini besok juga masih sama aja. Kritiknya gitu.
Anda jangan mengharap sistem yang sudah rusak 70 tahun beres dalam waktu 2 bulan. Logikanya gitu ya. Butuh proses di situ dan butuh satu generasi yang memulai perubahan tersebut. Dan saya sangat berharap kita adalah generasi-generasi yang berani bertarung untuk masa depan itu. Silakan ya Mbak.